Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang berbagai hal tentang Lokmat ya, betul. Nah, ini adalah channel khusus Lokmat ya, kemitraan Lokmat untuk Indonesia. Nah, untuk hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Denny Asyari, Datuk Marajo. Ya, Bapak Denny Asyari, Datuk Marajo adalah Direktur Suara Muhammadiyah atau PT Syarikat Cahaya Media, yang dalam hal ini membawahi beberapa unit bisnis ya. Ya. Salah satunya adalah Lokmat ini ya, Datuk ya. Ini saya panggil Datuk aja ya. Ya, Datuk. Datuk aja ya. Nah, oke. Lokmat, Datuk. Ya. Ini kan kalau kita lihat nih ya, semenjak beberapa tahun ini pergerakannya itu sangat cepat sekali. Ya. Jadi kayak melesat gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh para pemirsa ya, teman-teman atau sahabat Muhammadiyah. Ini Lokmat ini sejarahnya itu sebenarnya seperti apa, Datuk? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dadri yang juga ada Datuk ini ya. Alhamdulillah siang ini bisa bincang-bincang, diajak untuk ngobrol tentang seputar Lokmat. Ya. Tadi disampaikan sejarah tentang Lokmat. Lokmat ini tepatnya berdiri tahun 2021. 2021. 2021 Covid ya. tepat saat Covid. Pas tepat saat Covid, ketika ekonomi stuck, ya, artinya tidak ada pergerakan yang signifikan karena orang karantina, ya, ada orang nggak bisa keluar ya. Nah, Suara Muhammadiyah mencoba menginisiasi hadirnya lini bisnis baru di sektor retail. Oke. Yang kita beri namanya Lokmat. Lokmat ya. Ya, alhamdulillah di luar dugaan kita, ternyata walaupun pada saat itu pandemi, respon warga perserikatan itu luar biasa. Luar biasa ya. Sehingga sejak 2021 sampai hari ini itu tidak berhenti. Itu berhenti terus Untuk ada perusahaan pembukaan Lokmat. Oh, iya. Jadi tahun 2021 Datuk ya. Iya, Berarti ini sudah 4 tahun ini ya. 4 tahun ya. 4 tahun pergerakannya ya. Nah, kemudian ini Datuk, kenapa namanya Lokmat ini? Ini log ini kan logistik ya. Mat ini kenapa namanya Lokmat, Datuk? Ya, embrio awal dari Lokmat ini sebenarnya Bulogmo. Oke. Bulogmo itu semacam kita ingin jadikan di Muhammadiyah itu semacam pusat dari produk-produk pangan. Oke. Seperti Bulog lah. Siap. Di Bulog gitu. Karena pada saat pandemi Covid yang dibutuhkan selain produk-produk medis, kesehatan, IT, lain halnya yaitu pangan gitu. Maka kita berinisiasi untuk melahirkan unit yang disebut Bulogmu waktu itu. Bulog Muhammadiyah. Bulog Muhammadiyah ya. Bulog Muhammadiyah. Karena kalau Bulog punya pemerintah, kalau kita tambah mu jadi Muhammadiyah gitu, Datuk. Oke. Jadi Bulog Muhammadiyah gitu. Nah, dari Bulogmu ini kita bertransformasi. Yang tadinya hanya di sektor pangan, kita ingin masuk di sektor retail. Oke. Nah, kemudian kita tambah marknya, kita ambil ujung dari Bulog tadi, Lokmat. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini kan pada Covid ya. Semua bisnis dari atas sampai bawah, Datuk. Ya. Itu kan mengalami gejala yang banyak yang tutup ya, bangku dan sebagainya. Tapi kenapa Datuk berani loh untuk langsung kepikiran Lokmat gitu loh? Iya. Salah satu imajinasi kami di Suara Muhammadiyah waktu itu, kita kebutuhan masyarakat di tengah pandemi ini memang sangat terbatas gitu. Ya, medis, IT gitu, kemudian pangan gitu. Oke. Nah, selain itu rata-rata down semua gitu ya. Nah, ada yang bisa untuk dikapitalisasi lah. Iya. Nah, maka kemudian kita mau masuk di medis, kita tidak punya background, tidak punya basic. Kita masuk di IT juga hal yang sama gitu. Dan pilihannya adalah di sektor pangan. Yang kebutuhan harian. Nah, kemudian kita lihat di sektor hulunya, ternyata banyak dari masyarakat yang bergerak di sektor pangan, di hulunya gitu.
tetapi mereka tidak punya jaringan hilirnya. Nah, kami di Suara Muhammadiyah menghadirkan Lokmat ini ingin menyambung sebenarnya bagaimana kita mengkapitalisasi hulu tadi menuju hilir melalui jaringan Lokmat yang kita buka. Makanya kita punya keyakinan insya Allah ini peluang bagi kita untuk bisa mengkapitalisasi potensi jamaah di sektor pangan di aspek hulunya. Oke, siap. Gini Datuk, Ya. dengan ide berdirinya Blokmu kemudian dilanjutkan dengan Lokmat, tentu ada tujuan dan filosofis nih yang Datuk inginkan nih, karena ini berkaitan dengan warga Muhammadiyah. Iya. Nah ini apa tujuannya Datuk? Tujuannya yang pertama, secara keseluruhan bisnis yang dikembangkan di Suara Muhammadiyah ini sebenarnya bagian dari ijtihad sekaligus jihad. Oke, Jihad ekonomi. jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Nah, selama ini Suara Muhammadiyah mendakwahkan gagasan-gagasan ekonomi itu dalam teks, gitu. Narasi-narasi. Gitu. Iya. Misalnya yadul ulya khairum min yadi sufla. Gitu. Oke, Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tetapi bagaimana realitasnya dalam dakwah bilhal kita belum lihat itu. siap. Maka kami mencoba mentransformasikan bagaimana narasi-narasi dan teks-teks tadi Ya. menjadi dakwah bilhal. Nah, salah satu wujudnya adalah kita menghadirkan Lokmat ini. Ya. Nah, Lokmat ini bagian dari ijtihad sekaligus jihad kita. Oke. Kalau di dalam perspektif Muhammadiyah kami menyebutnya al-jihadu lil muwajjahah. Al-jihadu. Lil muwajjahah. Oke, artinya apa tuh? Jihad yang konstruktif, Ya. jihad yang solutif, Oke. jihad alternatif. Ya. Kita selama ini dalam pasar retail kita didominasi oleh kelompok tertentu, Oke. oleh para oligarki, Oke. oleh kaum pemodal yang segelintir orang menguasai hampir banyak potensi negeri ini. Waduh. Nah gitu. Oke. Nah kita hanya bisa berteriak, Kita hanya bisa teriak. kita hanya bisa main di mimbar-mimbar, Pinggiran. pinggiran, di panggung-panggung. Itu tidak mungkin, tidak realistis. Iya. Yang bisa kita lakukan adalah al-jihadu lil muwajjahah, melahirkan jihad alternatif. Oke. Jihad konstruktif dan solutif. Apa bentuknya? Kami hadirkan gerakan yang sama. Mereka punya retail, kita hadirkan juga retail yang sama. Ini merinding ya udah. Iya. Maka lahirlah yang namanya Lokmat. Jadi langsung masuk ke dalam itu tuh ya, berani ya masuk Iya, ke dalam. itu visinya. Oke. Jadi al-jihadu muwajah ini ada unsur kebersamaannya di situ. Kebersamaan, betul. Ya ada unsur jamaah di situ. Jamaah. Karena memang kita tidak mungkin gitu. Saya sering mencontohkan Ya. berapa besar kekayaan seorang Khairul Tanjung Pois. yang dia masuk dalam salah satu dari 10 orang terkaya Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah seorang Khairul Tanjung bisa menghadang kekuatan para oligarki? Ya tidak bisa juga. Oke. Apakah beliau bisa menghadang kekuatan para pemodal? Juga nggak bisa. Bisa. Jadi jawabannya tetap harus kekuatan jamaah. Ya. Nah maka Lokmat ini orientasinya sebenarnya tidak pure 100% bisnis, Ya. tetapi menggerakkan inner dynamic, semangat juang gitu dari dalam warga Muhammadiyah atau jamaahnya untuk bergerak di sektor ekonomi. Oke. Nah, ini kan kalau dia dengan pola seperti itu Dato, artinya permodalan Lokmat ini bukan murni dari SM atau Cahaya Media ya Dato ya? Ya, tidak. Nah, justru kami secara modal itu bottom up, tidak top down. Jadi dari warga, Dari bawah, dari jamaah, dari warga. Mungkin sudah ada beberapa pelaku dulu di Perserikatan Muhammadiyah itu yang modelnya adalah pembiayaan itu dari atas, top down. Oke. Ternyata berhenti juga di jalan. Ya, ini di jalannya. Nah, kami ingin mencoba menggunakan perspektif lain, itu bottom up. Bagaimana kekuatan itu lahir dari bawah, modal itu lahir dari bawah, sehingga kekuatan kita itu menjadi satu ekosistem baru, kira-kira gitu. Oke, ya teman-teman di seluruh Indonesia seperti ini yang sempat saya riset sementara nih Dato. Sepertinya lebih dari 150 gerai atau mitra Lokmat, itu benar ya Dato? Betul, iya. Terakhir ini peresmian yang di Pacitan itu yang ke 154, betul. 154 ya. Nah, dari 154 ini kan tadi seperti Dato bilang tadi, ini permodalan dari mereka semua ya. Dari mereka semua, dari bawah. Dari bawah semua ya. Iya. Anda bisa bayangkan 154 dalam jangka waktu 4 tahun. Ya, lebih kurang 4 tahun ya. Ini kalau saya punya duit sendiri,
nggak mungkin langsung bahkan bisa bikin 194 Dato. Betul, nggak mungkin. Jadi ini perbedaan Lokmat ya Ya, dengan gerakan teman-teman lain atau para pelaku bisnis lain ya. yang memiliki contoh bisnis retail atau bisnis di market. Mungkin mereka selama ini bikin 20 aja udah ngos-ngosan. Udah ngos-ngosan ya, betul kayak. Dan kita alhamdulillah bisa melampaui 100 lah ya. Ini 154 ini tersebar di mana aja, Dato? Rata-rata di Pulau Jawa. Oke. Itu ada di Yogyakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, di daerah Bekasi. Luar Jawa ada di Palembang, Medan, dan Aceh. Gitu. Karena ini memang dari warga, selama ini backgroundnya apa aja, Dato? Mungkin warga apakah personal atau lembaga atau gimana, Dato? Ya. Selama ini kerjasamanya? Kerjasamanya ada berbagai variasi. Ada yang memang itu dari struktur kelembagaan. Struktur lembaga. Ya, misalnya koperasi masyarakat setempat. Oh, koperasi masih Ya, artinya mereka ingin investasi dari dana-dana koperasi. Oke, baik. Atau pengembangan dari usaha-usaha koperasi. Baik. Mereka membuka bisnis retail ini gitu ya. Atau juga ada jamaah-jamaah pengajian. Nah, ini ada juga jamaah-jamaah pengajian. Ini warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah. Oke, baik. Juga warga Muhammadiyah yang mereka berinisiasi pingin ada unit usaha. Unit usaha. Komunitas pengajiannya atau masjinya. Oke. Ada juga itu sekolah. Oh, sekolah. Sekolah, lembaga pendidikan lah ya. Oke, pendidikan. Lembaga pendidikan ya, ketimbang mereka harus uang keluar, Ya. ya kenapa nggak dikapitalisasi potensi sekolah itu? Oke. Potensi lembaga pendidikan itu. Ya tinggal mereka buka Lokmat, artinya ada closed loop ekonomi. Oke, ya. Putaran ekonomi hanya di lingkungan mereka. Kenapa Oke. kita harus keluar gitu kan? Ya, ya. Dan ini juga trennya banyak. Ya, ya. Belakangan justru banyak tren lembaga-lembaga pendidikan. Dan juga yang menarik sekarang adalah non Muhammadiyah. Oke. Ya, bahkan juga ada di kalangan Warga non Muhammadiyah. ya, non Muhammadiyah. Oke. Dan bahkan juga ada kalangan non Muslim. Non Muslim juga. Juga ada ya. Wah. Artinya mereka tidak melihat lagi aspek keyakinan, Oke. aspek ideologis, Yes. tetapi memang aspek visinya, Gerakannya ya. gerakannya bahwa ini memang murni bahwa gerakan soliditas sosial masyarakat setempat gitu. Yang menarik, Dato, tadi Dato bicara tentang closed loop ekonomi di bidang pendidikan. Ya, Ini kan sebuah ide baru ya. ya. Walaupun sebenarnya udah ada kesadaran zaman dulu. Misalnya kalau zaman dulu tuh ada koperasi mahasiswa, Dato. Nah, Dato melihat gimana nih dunia pendidikan Muhammadiyah sendiri dari SD, SMP dan perkampusan ya. Ya. Ini sudah mulai beberapa Lokmat udah mulai masuk. Sudah masuk ya. Oh, udah mulai masuk ya. Ya betul. Jadi lembaga pendidikan Dato ya, artinya sekarang sumber income pengelolaan lembaga itu selama ini kan murni dari mahasiswa. Mulai mahasiswa. Oke. Ya kadang-kadang adalah bantuan dari pemerintah, Oke. buat penelitian dan lain-lain. Tetapi secara keseluruhan itu masih mengandalkan mahasiswa. Nah, sebenarnya lembaga pendidikan itu market yang sangat potensial dalam aspek apapun. Captive market. Apalagi di Muhammadiyah, sangat ideologis ini, sangat ideologis, gitu kan. Nah, sangat sayang, gitu. Disayangkan kalau captive market yang ideologis ini tidak dikelola, ya, tidak mampu dikapitalisasi menjadi sumber income baru buat lembaga pendidikan. Malah dia lari keluar ya. Keluar. Eman-eman. Bayangkan satu kampus mahasiswanya ada 8.000. 8.000 satu hari. Belanja satu hari 20.000 aja udah berapa tuh? Udah berapa, betul. Bisa dikapitalisasi gitu ya. Kayak yang kita contoh yang kemarin sekelas sekolah SD ya, Mutiara Persada. Itu mereka per hari bisa 3 juta, 4 juta. Kita bayangkan tuh untuk 1 bulannya. Yang jumlah siswanya terbatas ya. Terbatas itu kan. Itu pun bukanya sampai sore ya. Bukannya sampai sore. Nah, malah justru tuh lembaga pendidikan karena secara resource finansialnya kuat. Oke. Justru saya berpikir lembaga pendidikan tidak hanya sekedar membuka di lembaga pendidikan situ, di kampus atau di sekolah. Bahkan mereka juga bisa investasi di masyarakat, sehingga mereka punya jaringan gitu. Ya misalnya satu wilayah di daerah Kebumen misalnya. Ya. Nah, kampus di daerah Kebumen itu buka satu yang agak relatif besar. Kemudian mereka kembangkan investasi di per kecamatan atau per kelurahan gitu. Itu luar biasa income-nya menurut. Bener. Income-nya sangat biasa. Jadi dia bisa milieu ekonominya kan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, tapi dia juga bisa untuk masyarakat lainnya. Ya gitu. Jadi selama ini kan kita belum pernah melihat, Dato ya. Iya. Saya sendiri
dari dunia retail ini udah 25 tahun. Iya. Selama ini kan kita lihat yang mainstream nih, Mainstream. yang biru dan yang merah. Merah ya. Betul. Dan itu di seluruh Indonesia Iya. sudah sampai puluhan ribu. Ini Dato punya ada visi nggak Dato? Berapa nih kira-kira Lokmat bisa kita wujudkan ini? Ya. Ya, apa namanya? Kalau kita compare dengan ya yang merah dan yang biru, sebenarnya kita semakin optimis hari ini. Ya. Makin optimis kenapa? Karena ya perhitungan kami ya apalagi di dunia retail gitu. Ya. Kalau kita bisa bertahan dan berjalan di masa rentan 2 tahun, Ya. ini peluangnya besar. Artinya secara kultur kita untuk mengawali mengembangkan bisnis retail ini terbuka, itu betul. Tinggal mengembangkan pada sektor pasar dan jamaahnya gitu. Ya. Maka kemudian kalau kita perhitungkan ya yang merah dan yang biru itu kan awalnya kan tahun 1988 tuh. Ya, betul. 1988 yang ya mungkin udah berapa puluh tahun, mungkin melebihi usia saya mungkin. Ya, udah luar biasa ininya. Perjalanan mereka udah sangat panjang. Ya, makanya di kami di Muhammadiyah sebenarnya kalau kita per bulan saja itu targetnya hanya 10, nggak perlu 10 aja, 10 saja. Artinya kita dalam 1 tahun bisa mengkapitalisasi 120 ya, 120 gerai. 20 gerai setahun. 1 tahun. Kalau kita bisa 10 tahun bertahan, ada 12.000 gerai. Ya. Kita nggak usah muluk-muluk. Nggak usah muluk-muluk. Iya, 10 tahun. Nah, kita punya 12.000 gerai. Artinya kita ingin compare dengan yang biru dan merah, itu tidak jauh jaraknya. Ya, mereka kalau tidak salah saya sekitar 240.000 kalau enggak. Gerainya. 20 ribuan baru. 20 ribuan. 20 ribuan. Iya. Kalau 20 ribu udah mendekati 24.000. Makanya sudah mendekati sebenarnya. Kalau kita bisa 1 bulan 10 artinya 1 tahun kita bisa 120 gerai. Ya. 10 tahun kita sudah bisa 12.000. Nah, ada deret ukur juga ya, misalnya namanya kecil-kecil sih. Kecil itu. Nah, yang paling menarik Dato, kalau gerai-gerai yang mainstream Iya. itu hasil dari bisnis ini kan terpusat Ya. ke kalau kita bilang ya personal atau oligarkis dan sebagainya. Ini yang menarik ini, Lokmat ini untungnya kemana Dato? Pertanyaannya itu. Ya, baik. Nah, karena memang secara modal investasi jamaah, kemudian kelembagaan bisnisnya itu bisnis jamaah, maka hilirnya atau outcome-nya dari hasil ini itu akan dinikmati 100% oleh jamaah. Oke, 100% Malah oleh jamaah. kami yang di belakang ini yang disebut mungkin manajemennya itu justru tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada sharing profit, tidak ada bagi hasil, enggak ada. Mereka hanya kita layani bagaimana bisa memperbanyak membuka retail, kemudian secara budaya kita latih, punya kesadaran baru gitu. Hanya seperti itu aja. Jadi karena PT Syarikat Cahaya Media atau Suara Muhammadiyah ini kan dalam istilahnya kan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah. Jadi setiap hasilnya masuknya ke Muhammadiyah. Karena 100% saham PT Syarikat Cahaya Media ini atau Suara Muhammadiyah itu PP Muhammadiyah. 100%. 100%. Jadi nggak ada saham persenan, nggak ada saham persenan. Jadi jangan khawatir. Iya. Jadi uang yang beredar ini di sini semuanya itu masuknya, kalaupun ada keuntungan hasil dari sini, gerakan bersama ini larinya ke Muhammadiyah. Muhammadiyah semua. Dan ketika lari ke Muhammadiyah tentunya adalah larinya tentang dakwah ya, sosial, ekonomi dan sebagainya ya. Mungkin teman-teman semua sudah tahu seperti apa sih pergerakan atau Suara Muhammadiyah ya di negeri ini ya, dan duitnya banyak. Banyak insya Allah. Oke Dato. Ya. Apa kira-kira kenapa menurut Dato orang Muhammadiyah harus bergabung dengan Lokmat? Ya. Pertama, bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Lokmat ini tidak hanya bisnis oriented, artinya hanya untuk mencari keuntungan, Tidak hanya bisnis ansih. tetapi seperti yang saya sebutkan di awal, ini bagian dari ijtihad sekaligus jihad di dalam sektor ekonomi. Kalau di Muhammadiyah disebutkan dakwah ekonomi. Ini masuk dalam pilar Pilar ketiga. pilar ketiga ya.
Pilar pertama itu ada kesehatan, pilar kedua itu ada pendidikan, pilar ketiga itu ekonomi. Oke. Wajah Muhammadiyah di sektor pendidikan sudah tampak. Oke. Wajah Muhammadiyah di sektor kesehatan sudah tampak. Oke. Tapi wajah Muhammadiyah di sektor ekonomi itu masih abu-abu. Masih abu-abu. Masih abu-abu. Nah, Lokmat hadir sebenarnya ingin memperkuat dakwah itu, dakwah di sektor ekonomi. Ini tujuan kita pertama, kenapa kita ajak persyarikatan, para jamaah untuk bergabung memperkuat di sektor ekonomi ini. Kemudian yang kedua, bahwa untuk menghadang kekuatan oligarki, para pemodal asing, para pemodal besar, itu tidak mungkin jalan nafsi-nafsi, tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Betul. Ini sudah dicontohkan Rasul. Ketika Rasul membangun pasar di Madinah, Rasul tidak bisa melakukan secara nafsi-nafsi. Walaupun ada pasar Yahudi pada saat itu, tetapi Rasul mengajak secara berjamaah untuk membangun al-suq al-manakha. Pasar alternatif yang dibangun Rasul secara berjamaah. Sebenarnya ini contoh real gitu. Bahwa kita untuk berkompetisi di sektor ekonomi tidak bisa nafsi-nafsi, tetapi harus berjamaah. Dan kepada jamaah Muhammadiyah, kalau kita ingin mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang berkemandirian, ayo kita bareng-bareng jamaah. Insya Allah hasilnya itu juga untuk persyarikatan dan bareng-bareng. Dan jangan mengutuk Betul. apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita langsung action saja. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Dan ini tentu butuh dukungan. Ini dari stakeholder Muhammadiyah sendiri mendukung kan nih Dato' Lokmat ini, Dato'? Alhamdulillah, dari stakeholder terutama sekali yang kita butuhkan jamaah. Yang kita butuhkan warga-warga Muhammadiyah di level grassroots, bawah, yang memang mereka haus untuk gerakan ekonomi ini, untuk dakwah ekonomi ini. Mereka tidak punya kepentingan politik, mereka tidak punya kepentingan sampingan yang sifatnya subjektif. Maka sampai hari ini kami melihat gerakan di bawah untuk buka gerai-gerai Lokmat itu masih tinggi. Masih tinggi. Minat itu masih banyak pertanyaan, masih feedback kan masih bagus. Masih banyak di daerah-daerah. Bahkan di luar Jawa sendiri itu luar biasa antusias. Makanya termasuk yang akan kita up besar-besaran itu di wilayah Sumatera Utara. Medan. Itu jelang Muktamar 2027. Oh, ada Muktamar 2027 di Muhammadiyah. Dan nanti Lokmat akan kita buka besar-besaran di sana. Dan kepada warga persyarikatan yang ada di Sumatera Utara, nantikan kami atau hubungi kami untuk kita berkolaborasi segera. Ini ada teman-teman, sebenarnya ada hal yang menarik. Ini rahasia, tapi sebenarnya nggak jadi rahasia. Pak Denny Asy'ari ini sebenarnya nggak punya background di retail. Nggak punya ilmu retail ya. Tapi bisa membuat gerakan ini dalam 4 tahun itu jadi 154 gerai. Itu gimana ceritanya Pak Dato'? Ya memang apa namanya, seperti yang saya sebutkan awal tadi Dato'. Jadi kehausan warga itu tidak hanya pada aspek ekonominya, gitu. Tapi dia ingin melihat bahwa dan ingin membuktikan sekali gitu. Bahwa Muhammadiyah yang katanya mitosnya tidak bisa mengelola ekonomi secara berjamaah. Mereka itu terdorong untuk membantah mitos itu, bahwa kita sesungguhnya bisa mengelola ekonomi secara berjamaah. Selama ini kan sendiri-sendiri. Mereka itu haus gitu. Nah, saya ini peran dan posisinya satu sebagai provokator, yang kedua lebih kepada marketing. Nah, itu saja lah tuh. Bagaimana mereka yang nggak mau, yang mereka bingung mau kerjasama dengan si A, si merah sini, bergabung dengan kita. Ya betul. Artinya kan 4 tahun itu sebuah pergerakan yang sangat luar biasa. Jadi bukan pergerakan yang biasa-biasa saja. Jadi dengan backgroundnya Dato' yang seperti itu, kemudian dalam bisnis retail dan langsung pergerakannya, kita mungkin mendengar ada ya tadi kayak Dato' bilang, ada yang retail Muhammadiyah yang lain dan pergerakannya nggak sedahsyat ini 154 dalam 4 tahun loh. Betul. Kita tahu persis karena saya memang di bidang retail, tahu persis lah, mungkin hanya 10 udah stuck dulu, ada lagi nambah lagi, namanya beda lagi. Nah, harapan kita nih satu komando nih Dato'. Gimana Dato'? Lokmat untuk seluruh Indonesia bisa gitu. Kepada warga persyarikatan, warga Muhammadiyah sebenarnya untuk membuka bisnis retail ini
membuka bisnis outlet seperti ini, tidak usah bingung sebenarnya, ya kan? Pertama itu lihat pada portofolio Oke. atau track record di lingkungan perserikatan. Ya, betul. Ya, artinya mungkin banyak di lingkungan perserikatan itu yang ada buka nama A, nama B, nama C. Tapi track recordnya seperti apa? Oh, iya. Apakah sudah punya portofolio untuk bisnis retail atau belum? Yes. Kalau belum, pastikan itu dengan Lokmat. Yes. Karena Lokmat satu, secara eksistensi dia masih terus berjalan, ya. Kemudian yang kedua, secara benefit jelas untuk perserikatan, ya. Yang ketiga, ini eksperimen kita untuk mematahkan mitos bahwa Muhammadiyah tidak bisa bisnis secara banyak berjamaah. Dan kita buktikan, dan 154 gerai ini sebenarnya sudah sinyal lampu kuning menunjukkan bahwa kita bisa untuk mengelola bisnis retail ini secara berjamaah bersama. Gitu. Oke, teman-teman, ini sangat luar biasa pembahasan kita tentang Lokmat. Ini tentu akan ada sesi-sesi berikutnya. Ini menarik banget karena ini baru kita kupas kulitnya. Di dalamnya akan seperti apa? Mungkin kita akan ada podcast berikutnya, Datuk. Karena secara modal pun juga murah nih, Datuk. Oh, modalnya murah ya? Murah. Jadi kan ada kekhawatiran melihat yang biru dan merah itu kan budgetnya iya, betul. Gimana Datuk? Modal permodalannya gimana? itu kan kalau yang tetangga-tetangga itu ada yang hampir setengah M, ada yang 1 M. Ini mau bisnis, mau kerja atau dikerjain kan gitu. Nah, kalau di Lokmat perserikatan kita itu mulai budget 50 juta. Oh, 50 juta saja bisa. Yang sifatnya mini ya. Mini tempatnya ya. Sampai yang 100 sampai 150 juta. Oke, ada pilihan saja gitu. Jadi tergantung luasannya. Jadi kita sangat fleksibel ya, Lokmat ya. Sesuai dengan kemampuan warga atau AUM atau sekolah atau pendidikan yang lainnya. Sehingga benar-benar bisa terlibat di Lokmat ya. Iya. Nah, jadi kalau nanti orang mau ikut Lokmat, kontaknya kemana ada tuh? Nanti bisa kontaknya ke admin. Nanti ke nomor yang di bawah ini ya. Nanti silakan hubungi kami atau bisa langsung ke media sosial, platform media sosial Lokmat yang ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TikTok, langsung japri saja. Oke. Insya Allah kita akan langsung tindak lanjuti. Kalau langsung konsultasi dengan Datuk boleh ya? Sangat bisa. Tinggal ditentukan waktunya, Insya Allah kami akan hadir di lokasi Bapak. Dan biasanya Datuk ini sering roadshow ya, kemana Pak ya? Ini Insya Allah dalam waktu dekat rencananya di Temanggung. Oh, Temanggung. Temanggung. Ya, SMK Temanggung. Siap. Terima kasih Datuk. Siap, terima kasih. Kak Denny Asyari Datuk Marajo. Ya. Ini sangat luar biasa podcast hari ini. Kita membahas tentang Lokmat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan ada sesi-sesi berikutnya akan bahas tentang Lokmat. Di dalamnya kita belum bahas itu, Datuk. Ya, detailnya ya. Detailnya kan teman-teman juga perlu tahu ya. Seperti apa tentang Lokmat ini sehingga ketertarikan teman-teman tadi apa yang disampaikan Datuk itu semakin yakin dia untuk bergabung dengan Lokmat. Tapi dengan keberadaan 154 4 tahun saja mestinya sudah nggak bisa diragukan lagi. Betul. Terima kasih Datuk. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.